Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Namlati Putri dengan NIM 701200056 dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi semester 1 kelas D. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang sejarah komputer, di mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Baiklah, pada materi sejarah komputer ini saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama tentang komputer dan yang kedua tentang sejarah komputer. Komputer berasal dari computare, adalah bahasa Latin dari comput atau yang disebut dengan menghitung. Definisi komputer yaitu menerima input, terdapat sebuah penyimpanan, program, dilakukan secara otomatis, dapat mengolah data, memberikan informasi serta berupa alat elektronik. Dan yang kedua tentang jenis-jenis komputer ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, data yang diolah. Di sini data yang diolah dimaksud adalah data yang diolah pada komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Yang kedua, penggunaan. Pada komputer terdapat 2 penggunaan. Yang pertama, penggunaan khusus, dan yang kedua, penggunaan umum. Dan yang terakhir yaitu ukuran. Pada komputer terdapat beberapa ukuran. Yang pertama yaitu mikrokomputer, mini komputer, mainframe komputer, dan superkomputer. Pada penjelasan tentang komputer analog. Komputer analog merupakan seperangkat alat elektronik dan juga mekanikal yang dibuat untuk memecahkan operasi tertentu, yang melakukan analisis data yang bersifat melanjutkan dengan tipe data berupa besaran fisik dan juga angka secara kuantitatif. Contohnya yaitu speedometer, alat pengukur denyut jantung, termometer, dan voltmeter. Biasanya komputer analog ini terdapat pada kendaraan seperti mobil, motor, dan lainnya. Next, yang kedua yaitu komputer digital. Komputer digital merupakan komputer yang bekerja berdasarkan operasi hitung. Komputer digital adalah komputer yang sangat banyak dipakai oleh masyarakat era sekarang ini. Keunggulan pada komputer digital ini adalah yang pertama, mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang keempat, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Nah, ini merupakan contoh dari komputer digital. Pada komputer digital terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, hardware, yaitu input atau output device, storage device atau perangkat penyimpanan, monitor atau screen monitor, caching unit, dan central processing unit atau disebut dengan CPU. Yang kedua, brainware atau user. Yang ketiga, software atau di dalam software terdapat sistem operasi, program utility, program aplikasi, program paket, program bahasa,
PHP, ASP, dan database, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya yaitu komputer hibrid. Komputer hibrid merupakan sebuah kombinasi antara komputer analog dan digital, di mana komputer ini bekerja secara kualitatif dan kuantitatif. Komputer ini digunakan untuk aplikasi khusus yang biasanya digunakan pada pabrik, serta digunakan oleh berbagai rumah sakit. Dan juga komputer ini mampu menyelesaikan permasalahan lebih cepat dari komputer digital maupun komputer analog. Berikut merupakan contoh komputer hibrid. Selanjutnya yaitu penggunaan jenis umum pada komputer. Yang pertama yaitu jenis komputer yang dirancang dengan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, dapat menyelesaikan berbagai macam program dan permasalahan yang berbeda seperti pengolahan kata, grafis, permainan, multimedia, dan lain-lain. Yang ketiga, termasuk ke dalam jenis komputer ini adalah PC atau personal komputer yang biasa digunakan di rumah, sekolah, atau kantor. Pada penggunaan jenis khusus komputer, yaitu jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan pemakaian pada masalah khusus dan biasanya hanya berupa satu masalah saja. Dan kedua, program komputer telah disediakan di dalamnya. Ketiga, jenis komputer ini dapat berupa digital atau analog. Dan keempat, jenis komputer yang dikembangkan untuk pengembangan otomatis untuk tujuan militer atau navigasi kapal, sistem, dan pesawat, untuk bidang diagnosis, kedokteran, dan sebagainya. Ukuran komputer. Mikrokomputer, yaitu jenis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau personal. Yang kedua, mini komputer. Mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan personal komputer. Kemampuan mengolah data jauh lebih unggul. Pada umumnya, dapat digunakan untuk melayani lebih dari pemakai atau multi-user. Mainframe komputer, yaitu komputer yang digunakan perusahaan berskala besar dan mendukung operasional. Yang keempat, superkomputer. Komputer tercepat di dunia, mampu menyelesaikan pemrosesan data besar dan digunakan untuk melakukan perhitungan keperluan militer, sensus, dan konsumen dan industri, riset ilmiah, dan lain-lain. Pada pokok pembahasan yang kedua ini yaitu sejarah komputer. Sebelum perkembangan komputer dalam pengolah data pada zaman purbakala sampai saat ini dapat digolongkan ke dalam 4 golongan besar. Yang pertama, peralatan manual, yaitu peralatan pengolah data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang cara bekerjanya secara elektronik penuh. Perkembangan komputer dari masa ke masa. Perkembangan komputer ini memiliki 6 generasi. Yang pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Memiliki ciri-ciri komputer yaitu memiliki hardware berukuran besar, instruksi operasi sangat spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya menggunakan bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik
Untuk menyimpan data, membutuhkan listrik yang besar, perlunya mesin pendingin, kapasitas penyimpanan kecil, kinerja lambat, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Contoh dari komputer generasi pertama yaitu ENIAC, merupakan komputer generasi pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Berikut adalah gambar dari komputer generasi pertama dan menggunakan komponen tabung hampa. Next, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Ciri-cirinya, sirkuitnya berupa transistor, ukuran komputer lebih kecil, daya listrik yang digunakan dalam pengoperasian pun lebih kecil, kinerja lebih cepat, menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran, COBOL, dan ALGOL. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Berikut adalah komponen dasar dari komputer generasi kedua yaitu transistor dan gambar komputer generasi kedua. Yang ketiga adalah generasi komputer ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Memiliki ciri-ciri menggunakan integrated circuit atau IC. Lahirnya application software, multiprocessing dan multiprogramming. Pada tahun 1964, IMB S atau 360 komputer digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Pada tahun 1969, komputer jenis Nova dikembangkan oleh Data General Corporation komputer mini 16 bit pertama. Berikut merupakan komponen dasar dari generasi ketiga serta gambar komputer generasi ketiga. Selanjutnya komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990. Memiliki ciri-ciri mikroprosesor penggabungan dari seluruh komponen komputer, yaitu CPU, memori, kendali input dan output, menggunakan large scale integration atau yang disebut dengan LSI, dapat digunakan perorangan atau personal. Komputernya jenis IBM 370 merupakan komputer generasi keempat yang pertama. Cray-1, komputer super pertama. Apollo 2, yaitu personal komputer pertama. Komputer IBM Page yang pertama. Pentium 2, AMD K6 3D. Berikut merupakan komponen dasar dari komputer generasi keempat yaitu LSI, dan ini contoh gambar dari komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima pada tahun 1990 sampai sekarang. Ciri-ciri komputer ini menggunakan Very Large Scale Integration atau VLSI, adanya mikroprosesor dan semikonduktor, sudah tidak berorientasi pada kecepatan atau ukuran fisik, namun lebih menonjolkan performance artificial intelligence, dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Berikut merupakan contoh dari gambar VLSI yang digunakan pada komputer generasi kelima ini. Next, selanjutnya generasi ke-6,
yaitu generasi pada tahun 2020 dan masa yang akan datang. Ciri-ciri komputer ini yaitu biochip yang digunakan terbuat dari bahan protein sintesis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Teknologi yang sederhana dalam tahap penelitian sekarang yaitu mikrooptik serta input-output audio, komputer tanpa program atau programmers komputer. Nah, itulah tadi pokok pembahasan dari materi sejarah komputer. Semoga apa yang saya dapat sampaikan tadi dapat menambah wawasan kalian tentang komputer. Demikian dari saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.